Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Setelah beberapa hari aku nggak upload video dan akhirnya sekarang aku upload video lagi. Aku bikin video lagi yang tentunya video yang kelanjutan pas video aku sebelumnya yang kemana aku bahas hormon dan sekarang aku bahas ke penyakitnya gitu. Karena di beberapa request uh, Kak coba dong bahas ini gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah request dan mendukung channel aku, dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku ditunggu banget sekarang ya, subscribe oke, dan dukung channel aku bisa dengan cara like, comment, dan bisa di share juga apabila dirasa bermanfaat video-video. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel aku, dan aku ucapkan terima kasih juga untuk Kalia Subita. Halo, salam kenal Kalia yang selalu yang selalu berkomentar dan yang selalu ngasih saran ke aku. Kak, coba dong bikin video ini, Kak, aku tunggu ya video selanjutnya. Oke, terima kasih buat Kalia Subita. Salam kenal dari aku. Aku nggak tahu orangnya yang mana, tapi ya alhamdulillah Kalia ini selalu komen di setiap video aku, nggak sih, jadi setiap sih di beberapa video aku gitu selalu komen gitu. Oke, terima kasih Kalia ya. Oke, dan sekarang aku bakalan bahas ke penyakitnya, dimana penderita gangguan jiwa ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Aku bakalan bahas 3 penyakit gangguan jiwa yang paling berbahaya. Oke, yang pertama yaitu ada skizofrenia, di mana yang menderita skizofrenia ini menurut WHO atau menurut data dari WHO tahun 2016 yaitu mencapai 21 juta yang menderita skizo ya. Dan menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, sekitar 7 per mil penduduk yang mengalami skizofrenia, yang artinya dari setiap tahun itu ada peningkatan, dimana yang tadinya 1,7% menjadi 7%, itu peningkatan menurut data dari Riskesdas. Oke, jadi apa sih skizofrenia ini? Jadi skizofrenia ini atau gangguan psikologis atau kejiwaan yang disebabkan oleh kelainan secara kimiawi di dalam otak. Jadi otak mengalami kegagalan dan tidak bisa mengolah informasi di dalam otak tersebut. Jadilah timbullah proyeksi-proyeksi yang tidak sesuai. Dan yang mengalami skizofrenia ini akan mengalami yang namanya halusinasi, di mana halusinasi ini dibagi menjadi beberapa, ada halusinasi pendengaran, penglihatan, perabaan, dan yang lainnya. Jadi untuk skizofrenia ini halusinasinya lebih ke pendengaran, dan yang mengalami skizofrenia ini akan mengalami juga yang namanya gangguan proses pikir dan perilaku, dan mengalami rasa takut yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya skizofrenia ini dibedakan menjadi 5 subtipe, di mana subtipe yang pertama yaitu paranoid, di mana pasien yang menderita skizofrenia ini akan sering berhayal. Selanjutnya dia akan mengalami yang namanya halusinasi, dan halusinasinya itu lebih ke pendengaran, di mana dia akan mendengarkan suara bisikan-bisikan yang menurut mereka itu ada, dan menurut kita yang maksudnya normal gitu, nggak ada suara apapun. Tapi mereka yang mempunyai gangguan jiwa ini, mereka akan cenderung mendengarkan sesuatu atau bisikan-bisikan yang tidak kita dengar, atau bisikan-bisikan yang tidak nyata kayak gitu. Selanjutnya, pasien skizofrenia ini atau yang di subtipe pertama, di paranoid ini, akan mengalami perilaku seperti kemarahan, acuh tak acuh, dan cemas. Dan untuk subtipe pertama ini atau subtipe paranoid ini maksudnya masih bisa untuk disembuhkan. Oh iya, untuk subtipe pertama paranoid ini intelektualnya
cukup relatif, maksudnya masih berfungsi kayak gitu. Dan selanjutnya yaitu ada katatonik, di mana katatonik ini penderita skizofrenia melakukan gerakan-gerakan yang tidak berarti. Dan untuk pasien atau penderita skizofrenia subtipe 2 ini cenderung mereka tidak berbaur dengan masyarakat, mereka tidak melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya, jadi lebih ke menarik diri. Jadi mereka lebih menghabiskan waktunya itu untuk kayak di rumah, terus di kamar. Jadi mereka nggak melakukan yang namanya interaksi sosial dengan masyarakat. Kita lanjut ke subtipe yang ketiga, yaitu tidak teratur, di mana penderita yang mengalami gangguan skizofrenia subtipe ketiga ini ditandai dengan perilaku dan ucapan yang tidak teratur. Misalkan mereka tertawa tanpa sebab. Kalau misalkan tertawa dengan alasan karena melihat sesuatu yang lucu, melihat atau mendengar sesuatu yang lucu, itu wajar-wajar aja ya. Cuman mereka di sini tertawa tanpa suatu alasan yang jelas. Dan subtipe yang ketiga ini mereka lebih sibuk dengan pemikiran mereka sendiri. Selanjutnya yaitu subtipe yang keempat atau diferensiatif, di mana penderita gangguan skizofrenia ini lebih mengalami atau lebih banyak yang mengalami diferensiatif, di mana gejalanya ini timbul dari gabungan subtipe yang lainnya, mungkin dari subtipe yang udah aku sebutin tadi. Oke, dan subtipe yang kelima yaitu residual, di mana subtipe ini tidak akan mengalami yang namanya gejala seperti halusinasi. Akan tetapi penyakit ini akan terdiagnosa apabila salah satu dari 4 subtipe tadi telah terjadi. Jadi terdiagnosanya penyakit ini misalkan munculnya salah satu dari 4 subtipe. Berarti misalkan contohnya subtipe 2 atau subtipe ketiga muncul, baru bisa terdiagnosa penyakit yang subtipe 5 ini. Namun penyebab skizofrenia ini belum ada penyebab yang pasti, tapi peneliti ini yakin bahwa ada kelainan pada unsur otak yang secara kimiawi, mungkin dari neurotransmitternya, terus dari dopaminnya. Dan di video sebelumnya aku udah bahas tentang dopamin atau hormon-hormon yang lain, teman-teman bisa cek dan linknya aku simpan di deskripsi ya. Walaupun penyebabnya belum pasti, tapi ada beberapa faktor resiko yang terjadi pada pasien skizofrenia ini. Yang pertama yaitu mereka memiliki beban hidup atau mereka terlalu stres dengan hidupnya, terus mereka terpapar virus, mereka juga mengkonsumsi obat-obatan yang psikoaktif, terus mereka juga kurang mendapatkan asupan gizi, khususnya ketika mereka masih dalam kandungan atau ketika mungkin ibunya hamil, jadi kurang gizi khususnya di trimester 1 dan 2 kayak gitu. Selanjutnya yaitu yang kedua atau bipolar disorder, di mana gangguan bipolar ini adalah gangguan otak yang menyebabkan perubahan yang tidak biasa di dalam suasana hati yang mempengaruhi untuk melaksanakan aktivitas. Bipolar ini pun merupakan kelainan secara kimiawi pada sistem saraf yang mengakibatkan perubahan mood seperti kegembiraan, kesedihan, depresi, terus kesedihan yang sangat mendalam juga, dan sifatnya itu sangat ekstrim. Jadi perubahannya itu sangat cepat sekali, dari misalkan dari bahagia ke sedih, jadi perubahannya itu cepat sekali. Dan selanjutnya sifatnya itu menetap, dan penderita ini mengalami perubahan suasana hati yang multi emosi. Penderita yang mengalami bipolar ini bisa menyebabkan gangguan kerusakan interaksi sosial dengan orang lain, kerusakan hubungan kerja, sekolah, dan yang lebih parahnya itu mereka bisa sampai yang namanya bunuh diri. Next, yang ketiga atau gangguan jiwa yang ketiga yaitu psikopat, di mana gangguan jiwa yang bersifat egosentris dan antisosial, karena memang
Psikopat ini mereka antisosial, jarang berinteraksi dengan orang lain, tapi mereka banyak merugikan orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Dan psikopat ini berbeda dengan yang namanya gila. Mereka berbeda dengan skizofrenia dan yang lainnya, karena mereka di sini sadar penuh akan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Jadi psikopat ini sering disebut orang gila tanpa gangguan mental. Teman-teman tahu nggak sih 1% dari populasi dunia ini mengidap psikopat, tapi mereka sulit dideteksi karena memang 80% dari mereka itu berkeliaran. Dan psikopat ini tuh sukar untuk disembuhkan. Untuk ciri-cirinya sendiri, mereka pandai untuk berbohong, terus mereka lemah dalam mengontrol emosi, mereka tidak memiliki empati, mereka pandai memutarbalikkan fakta, mereka mengetahui apa yang tidak diketahui. Dan dalam sisi kriminal, psikopat ini sering disebut seperti koruptor, pemerkosa, dan pembunuh. Kalau bercerita tentang psikopat atau tentang pembunuhan kayak gitu, aku jadi ingat tentang beberapa minggu yang lalu aku baca artikel. Sebelumnya aku ngobrol-ngobrol sama temen, saya coba dong bahas tentang ini. Nah, apa sih maksudnya? Aku nggak ngerti dan aku belum tahu gitu. Ternyata di dalam artikel tersebut pembunuhan yang dilakukan oleh anak 15 tahun kepada balita. Jadi selama itu aku mencari artikel-artikel untuk apa ya, dijadikan referensi dan untuk aku pahami. Pada waktu itu aku lihat di beberapa sumber juga, ternyata ternyata keluarga si korban dan pelaku ini kenal dekat. Kayak gimana ya? Kayak udah saudara lah gitu. Jadi si pelakunya ini sering diasuh sama ibu korban. Maksudnya sering ditemenin main, sering ditemenin ke toko buku kayak gitu. Jadi si ibu korban ini bekerja di orang tua si pelaku ini. Kayak mungkin si ibu pelaku ini punya usaha atau bisnis kayak gitu. Jadi pada jam 4 sore itu balita tersebut memanggil ibunya karena ada orderan, disuruh ke rumah si pelaku. Nah, setelah itu si ibu korban pergi mengantarkan orderan, dan si ibu korban ini belum yang namanya curiga karena memang mereka sudah kenal dekat. Dan si balita ini atau si anak yang berumur 5 tahun ini sering bermain dengan si anak SMP ini atau si anak yang berumur 15 tahun ini. Nah, setelah maghrib kalau nggak salah, si ibu korban ini mencari ke rumah neneknya tapi nggak ada, mencari ke teman-teman bermainnya nggak ada. Terus si ibu korban ini maksudnya gimana ya, panik pasti iya, tapi dicari juga udah nggak ada dan nggak menimbulkan kecurigaan. Nah, pada hari esoknya pada jam 10-an, aku baca di artikelnya pada jam 10-an si anak itu melapor bahwa dia yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan yang menerima informasi tersebut maksudnya nggak percaya, masa sih anak umur segini membunuh, dan ia melaporkan atau menyerahkan diri dia sendiri gitu. Nah, setelah itu polisi langsung datang ke rumah si pelaku, dan ternyata memang benar ada mayat di dalam lemari, dan mayatnya itu si balita yang umur 5 tahun atau atau rekan atau anak dari si ibu yang ngambil orderan dari si ibu pelaku itu. Selanjutnya mulailah diproses, kayak polisi menemukan bukti-bukti kayak papan tulis, buku-buku yang disampul dengan batik, dimana si anak ini tuh memang cerdas atau pintar. Si anak ini pandai berbahasa Inggris dan pandai menuangkan
isi pikirannya, isi hatinya dengan lukisan atau menggambar. Jadi dalam apa sih, dalam papan tulis itu dia menyatakan ada kekesalannya juga, terus ya curhatan si anak kecil itulah. Dan yang di buku itu ada perempuan yang diikat tubuhnya pakai tali, dan ada juga gambar-gambar yang lain. Dan memang gambar-gambar ini tuh harus dipahami atau ditelaah sama ahlinya atau sama ahli psikologisnya. Untuk kronologisnya itu, si korban main ke rumah si pelaku, dan singkat cerita ya, si pelaku menenggelamkan kepala korban ke dalam bak mandi. Dan di artikel yang aku baca dari lainnya, mulut si korban tuh dicolok pakai apa gitu, pakai benda gitu sampai berdarah. Tapi dalam dalam keterangan lainnya aku belum baca itu. Terus ketika si pelaku ini mau membuang korban atau mayat ini, diurungkanlah niatnya. Karena apa? Karena kondisi sudah maghrib dan ramai masyarakat di sana mungkin yang sedang mencari korban tersebut. Selanjutnya si pelaku menyimpan korban di lemarinya, dan keesokan harinya dia melapor, menyerahkan diri, dan si pelaku ini mengatakan tidak ada rasa menyesal, melainkan si pelaku ini merasa puas dengan kejadian itu. Pasti sih ada gangguan-gangguan di kepribadiannya yang harus benar-benar dicari informasi sama pihak berwajib, sama psikologis juga. Jadi harus tahulah gitu. Oke, selanjutnya aku bakalan bahas tentang penyakit Parkinson, di mana pada video sebelumnya aku udah janji bakalan bahas tentang Parkinson. Jadi, Parkinson ini penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasi gerakan tubuh. Akibatnya, penderita kesulitan untuk berjalan, untuk bicara, dan untuk menulis. Di mana Parkinson terkait kerusakan atau kematian sel saraf di bagian otak yang disebut dengan substantia nigra, di mana sel saraf tersebut berfungsi memproduksi dopamin. Teman-teman tahu kan dopamin ini untuk apa? Kalau misalkan lupa, boleh cek di video aku sebelumnya, aku simpan linknya di deskripsi ya. Oke, senyawa kimia yang mengirim pesan dari otak ke sistem saraf dan membantu mengontrol gerak tubuh. Jadi penyakit Parkinson ini penyakit ada kelainan atau ada sistem yang terganggu di bagian sarafnya, atau yang disebut dengan kematian sel saraf. Oke, kondisi sel saraf yang rusak atau mati menyebabkan berkurangnya dopamin dalam otak. Akibatnya, gerak tubuh menjadi sangat lambat. Gejala yang bisa teman-teman ketahui atau bisa teman-teman amati, yang pertama yaitu tremor, muncul di tangan dan jari. Jadi tiba-tiba tangannya itu tremor, tapi cuma bagian tangannya doang, yang lainnya enggak. Terus yang kedua yaitu gerak tubuh melambat, langkah kaki menjadi lebih pendek saat berjalan, karena tadi sistem yang mengkoordinasi gerak tubuhnya itu tidak berjalan karena sel sarafnya itu mati, kayak gitu. Selanjutnya, kaku otot dapat terjadi di bagian tubuh manapun, jadi otot-ototnya tuh mengalami kekakuan. Untuk terapi yang bisa dilakukan yaitu terapi suportif, di mana ada beberapa terapi. Yang pertama, fisioterapi. Yang ini mengatasi pasien kaku otot dan sakit persendian. Ini dilakukannya sih di rumah sakit ya. Dan selanjutnya yaitu perubahan menu makanan, banyak minum air putih, konsumsi makanan berserat tinggi. Karena yang menderita Parkinson ini biasanya mereka kesulitan untuk BAB kayak gitu. Dan selanjutnya
terapi wicara, di mana pasien yang menderita Parkinson ini kesulitan ketika berbicara. Jadi bagusnya kita melatih si pasien tersebut untuk berbicara gitu. Oke, untuk Parkinson ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada primer atau degeneratif, dan yang kedua yaitu ada sekunder, di mana sekunder ini disebabkan yang awalnya itu mereka mengalami trauma pada otaknya, terus pernah mengalami yang namanya infeksi kayak gitu. Jadi faktor faktor penyebabnya kayak gitu. Terus faktor yang lainnya seperti faktor lingkungan dipengaruhi oleh pestisida, herbisida, polusi udara, dan juga bisa dipengaruhi oleh faktor gen atau keturunan. Selanjutnya eh, bisa disebabkan juga oleh gumpalan protein yang abnormal tuh, kayak gitu teman-teman. Untuk Parkinson ini sendiri sih cuma tambahan dari aku, karena ya aku tadi udah bilang karena di video sebelumnya aku udah janji bakalan bahas tentang Parkinson, jadi ini buat tambahan aja. Yang utamanya tuh yang tiga tadi. Oke teman-teman, mungkin itu aja video yang bisa aku bahas, pembahasan yang bisa aku bahas di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, terus bisa tahu juga, oh iya ya, apa sih penyakit Parkinson tuh kayak gini, skizofrenia tuh kayak gini, psikopat tuh kayak gini ciri-cirinya. Jadi teman-teman bisa membedakan. Cuman teman-teman juga nggak bisa langsung apa ya, mendiagnosa orang tersebut tuh psikopat, orang tersebut tuh menderita skizofrenia, nggak bisa kayak gitu langsung ya. Jadi tetap harus ada pemeriksaan yang dilakukan oleh ahlinya. Ini hanya seputar pengetahuan teman-teman aja gitu. Terus aku juga banyak terima kasih untuk teman-teman yang udah mendukung channel aku, yang udah nonton video aku, dan yang udah ngasih saran, komentar di video aku. Aku banyak terima kasih banget. Dengan begitu teman-teman mendukung channel aku, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe channel aku. Pokoknya aku terima kasih banget ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemacu semangat aku untuk upload video-video yang selanjutnya. Dan mohon maaf sekali kalau misalkan di pembahasannya ada yang salah dan yang keliru. Mohon maaf sekali, karena itu kesalahannya dari saya sendiri. Saya kurang memahami, mungkin kurang memahami materi yang bakalan aku bahas di video ini. Mohon maaf sekali, dan mohon untuk apa ya, dikoreksi gitu. Kak, ini yang sebenarnya tuh kayak gini, bukan kayak gitu. Boleh kok, tapi dengan kata-kata yang sopan dan baik. Oke teman-teman, selamat bertemu di video aku yang selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.